Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ajis Piteleman Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang Microsoft Excel dalam menggunakan rumus. Di sini kita menggunakan rumus left, rumus mid, dan rumus right. Kita contohkan di situ nomor NIC, nomor induk kependudukan. Oke, kita tuliskan rumusnya sama dengan, ketika kita menuliskan rumus di situ akan langsung ditampilkan secara otomatis oleh Excel. Sama dengan left, di situ kita teks, kita sel mana yang akan kita ambil, di situ ada ditulis sel B3. Titik sama dengan kita ambil 6 rata kiri atau pengambilan dari kiri. Oke, langsung kita lanjut ke rumus mid. Sama dengan lagi, buka kurung, kita tulis mid, sama dengan mid buka kurung, kita tulis teksnya yang akan kita ambil atau sel yang akan kita ambil karakternya B3 tetap, terus start 6 itu angka dimulai. Jadi angka keberapa yang akan kita ambil di sel B3? 7. Jangan lupa untuk memberi tanda petik 2 setiap number yang akan kita tulis. 6 cat itu berapa yang akan kita ambil, jumlah angka berapa yang akan kita ambil? 6. Jadi itu 6 angka yang akan kita ambil. Kalau right itu pengambilan rat dari kanan. Jadi pengambilan karakter yang dimulai dari kanan. B3 itu sel yang akan kita ambil. 6 cat jumlah digit yang akan kita ambil, 4 angka. Oke, cara mengkopikannya, kita blok langsung 3 rumus tersebut, lalu kita pastekan di C4 nya. Kita blok lagi, langsung kita enter. Oke, langsung keluar. Sekarang kita menggunakan rumus if. Nah di sini kita sudah siapkan datanya. Di situ ada 10 data dengan jenis kelamin yang beda-beda. Kita ingin mengelompokkan. Untuk jenis kelamin laki-laki kita taruh di ruangan melati, untuk yang perempuan kita taruh di ruangan mawar. Langsung kita ketikkan sama dengan if logical test. Di situ C3, jika C3 sama dengan huruf L, jangan lupa untuk memberi tanda petik 2. Jika benar, value F true. Jika benar, maka kita taruh di ruang mawar. Value if false, jika salah maka kita taruh di ruang melati. Langsung kita tutup kurung. Nah, kita kopikan rumusnya, lalu kita blok enter. Nah di situ bisa sobat YouTuber bisa lihat di situ, untuk laki-laki ada di ruang mawar, perempuan di ruang melati, perempuan ruang melati, untuk laki-laki mawar. Nah di situ caranya menggunakan rumus if. Sekarang lanjut menggunakan rumus countif, sum, dan line.
Konsep itu menjumlahkan data dengan karakter yang beda-beda. Sekarang kita ingin menjumlahkan berapa data yang tanggal lahirnya Probolinggo, Lumajang. Nah, di situ kita langsung tulis rumusnya kontip rank itu area yang akan kita hitung. Nah, kita blok dulu areanya C3 sampai C2. Nah, area itu yang akan kita hitung per karakter atau per kota. Sorry, bukan Probolinggo, itu karakternya Lumajang. Kita edit lagi rumusnya. Karakter Probolinggo kita ganti Lumajang. Berapa orang yang tanggal lahirnya Lumajang dari 20 data seperti yang di tabel. Nah, di situ ada 9 orang. Jadi yang tanggal lahir dari Lumajang dari 20 data tersebut berjumlah 9 orang. Dari kota Jember kita C3 sampai C2 itu rank atau area yang akan kita hitung. Jangan lupa untuk memberi tanda petik 2 untuk setiap kriteria. Nah, di situ ada di kriterianya Jember, kota Jember. Langsung kita enter. Nah, itu teman-teman, untuk mengkopikan rumus, kita blok dulu areanya, kita tekan F4. Nah, supaya apa? Supaya tidak berjalan ketika dikopikan. Nah, di situ bedanya ketika tekan F4 maka ada tanda pagar, tanda dolar strip di selnya C3 sampai C22 nya. Nah, jadi kalau sudah di copy rumusnya, kita tinggal mengganti kriterianya untuk menghitung sesuai kriteria atau sesuai kota kelahiran. Surabaya. Oke, langsung kita kopikan lagi, kita ganti kriterianya. Jadi nggak perlu kita tulis lagi rumusnya dari awal. Nah, itulah rumus kontip. Sekarang kita menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan berapa total yang lahir dari Lumajang sampai Malang. Kita menggunakan sum. Langsung kita klik tombol auto sum seperti di layar. Langsung kita enter. Di situ sama jumlah di tabel, jumlah data yang ada di tabel sama jumlah rumus yang telah kita gunakan 20. Nah, yang dari Lumajang 9 orang, Jember 4 orang, Probolinggo 3 orang, 22. Nah, sekarang kita menggunakan rumus len. Rumus len ini menghitung karakter dari suatu sel. Ini sangat gampang untuk menghitung karakternya. Jadi berapa huruf nama Suliati tersebut seperti contoh. Nah, di situ teman-teman kita tinggal copy pastekan. Di situ Suliati 7 huruf, Sulikin itu 7, Rumini itu 6 huruf, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut, kita ingin menghitung tanggal lahir. Nah, datanya sama seperti di menghitung rumus kontip tadi. Kita ingin mengetahui umur dari tanggal lahir data sebanyak 20 orang tersebut. Kita ingin menghitung, pertama kita sampai umur berapa sampai hari ini.
dari data tersebut. Hari ini tanggal 13 bulan 7 tahun 2020. Tanggal hari ini kita siapkan dulu. Tanggal lahirnya sudah ada, lalu kita hitung berapa umurnya. Sama dengan rumusnya, kita ketikkan date if, buka kurung. Kalau umur itu tahunnya yang kita hitung, jadi secara menghitung tahunnya aja. Nah, D3 itu tanggal lahirnya H, sel H1 itu sampai hari ini, jadi umurnya sampai hari ini umur berapa. Nah, Y itu merupakan kita menghitung tahunnya, jadi Suliati itu umur 50 tahun. Nah, dia lahirnya 70, tanggalnya 17 bulan 4 70, 50 tahun umurnya, kan itu ada lebihnya. 50 tahun lebih berapa, lebih berapa bulan, lebih berapa hari. Nah, cara detailnya atau cara menghitung umur secara lengkap, kita ketikkan rumus seperti di layar. That if sama seperti yang di sel F5, D3, tanggal lahir H1 sampai hari ini Y, tutup kurung, dan kita beri satuan, misalnya itu 50 tahun. Ingat, kalau memberi suatu huruf itu dan titik 2, petik tanda 2. Nah, sekarang kita lebihnya, kita cari berapa bulan lebihnya, sama rumusnya that if, yang beda cuma setelah H1 itu yang membedakan. Kita tanda petik 2, YM, Y itu year, M itu month. Jadi year itu tahun, M itu month, bulan. Nah, di situ teman-teman. Oke. Kita beri satuan bulan, caranya seperti di layar, di rumus, N tanda petik 2, bulan. Ingat, bulan. Dan kita cari lebihnya berapa hari, sama rumusnya dated if buka kurung tanggal lahir D3 terus per hari ini, tanggal per hari ini, terus tadi pertama Y, terus YM, sekarang MD. M itu month, bulan, D itu hari ini, hari. Jadi kita ketik MD, D itu hari ini, MD. Oke. Nah, kita kasih satuan hari. Caranya kita klik tombol N atau tombol dan, ingat ya, setiap rumusnya kita kasih buka kurung dan tutup kurung, dan kita hari. Nah, disitu kan kita ada 3 ya, ada 3 rumus, jadi tutup kurungnya sebanyak 3, enter. Nah, disitu jika accept the connection, tekan yes. Oke, jadi itulah cara menghitung umur secara lengkap. Umur 50 tahun lebih 2 bulan lebih 27 hari. Jadi
Suliati tersebut umurnya 50 tahun 2 bulan dan 7 hari. Nah, itu cara kita mengasih satuan tahun, bulan, dan hari. Nah, kalau sudah ketemu, kita tinggal mengkopikan. Oh ya, kalau kita mengkopikan, kita harus mempatenkan sel. Sorry, itu salah. Kita mempatenkan sel H1. Jadi tanggal hari ini itu tidak akan berubah kalau selnya sudah kita patenkan, yaitu caranya kita tekan F4. Jadi kita cari selnya H1, kita patenkan agar tidak berubah ketika di copy pastekan rumusnya. Oke, kita F4 enter. Nah, lalu lanjut kita tinggal mengcopy rumus. Oke, kita blok, kita enter, siap. Nah, itulah cara menghitung umur secara lengkap. Umur secara per tahun itu umur secara lengkap. Jadi lengkap sama lebihnya. 20 tahun lebih berapa, 14 tahun lebih berapa bulan, lebih berapa hari, gitu teman-teman. Sekian video saya. Jika bermanfaat silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.